Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, kita telah kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam kajian rutin kita Asbabun Nuzul, yang dalam hal ini kita mengkaji kitab Asbabun Nuzul karangan Imam Al-Wahidi, yang alhamdulillah kita kemarin sudah sampai di surat Al-Isra. Kita urutkan sebagaimana urutan turun ayat yang lebih dulu. Sebelum kita bahas di ayat selanjutnya, kemarin sudah kita bahas ayat yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a. Ketika orang-orang kafir Quraisy berkumpul mengajak dialog kepada Rasulullah, kemudian mengiming-imingi Rasulullah harta kekayaan atas semua orang-orang Mekkah, tapi dengan syarat meninggalkan dakwahnya. Ketika Rasulullah menolak, permintaan mereka berubah menjadi turunkan mukjizat-mukjizatnya Allah kalau memang engkau adalah Rasulnya Allah. Sampai nanti mereka enggan untuk menerima dakwahnya Rasulullah karena Allah itu mengutus Rasulnya itu berupa manusia sama seperti kita. Mereka meminta yang lebih, malaikat. Jadi sampai di ayat wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kadzdzaba bihal awwalun wa ma nursilul. Wa kafa, kata Rasulullah, kul kafa billahi syahidan baini wa bainakum. Katakan wahai Muhammad kepada mereka yang menanyakan dan meminta segala sesuatu mukjizatnya, cukuplah bagi Allah sebagai saksi bahwa aku ini adalah Rasulnya, aku ini dikirim menggunakan perantara malaikatnya, diberikan wahyu kepadaku, dan aku ini adalah manusia sama seperti umatnya. Andaikan kalian di sini yang jalan di bumi ini malaikat, maka Allah akan mengirim malaikatnya. Sampai di situ selesai pembicaraan ketika itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika kita membahas dakwah, dan ini yang terjadi dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita membahas dakwah, maka tidak akan pernah dakwah itu akan landai saja. Dakwah itu akan tenang tanpa ada gangguan. Utusan-utusan Rasulullah, bahkan sampai sejarahnya kemudian nanti pada sahabat, dakwah-dakwah mereka hingga Fathul Makkahnya di zaman Umar Ibn Khattab, yang terjadi perluasan dakwah itu berkat pengalaman Rasulullah berdakwah, kemudian diberikan ilmu-ilmu dakwahnya kepada
sahabat-sahabatnya. Nanti umat itu biasanya cenderung seperti ini. Maka kamu bertahan dengan tauhidmu, maka engkau akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hikmah yang bisa kita ambil. Contoh saja ketika ada perang Qadisiyah. Jadi sebelum perang Qadisiyah ini perang penaklukan ketika masa Khalifah Umar ibn al-Khattab, penaklukan Persia ini besar. Dulu ada Romawi sama Persia. Nah, ketika Umar bin Khattab mengutus pasukannya dengan panglimanya Sa'ad bin Abi Waqqas untuk Fathul Persia, membuka jalur kemenangan dakwah Islam, yaitu di negara Persia, Irak dan ke timur, itu namanya Persia ketika zaman itu dikuasai oleh orang-orang mereka yang menyembah api. Itu juga sama, sebelum perang terjadi mereka juga ada utusan-utusan dakwah. Saya berdakwah kepada Allah, ibamin linukhrijan nasa min ibadatil ibad ila ibadatillah, untuk mengeluarkan manusia dari peribadatan kepada hamba menuju peribadatan kepada penciptanya hamba, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini tauhid para sahabat sudah dikuatkan ketika itu. Maka suatu ketika di perang Qadisiyah ini ada panglima perang mereka. Ini sedikit cerita saja buat hikmah dari jalan dakwah ini. Panglima perang mereka bernama Rustam, atau dalam riwayat yang lain Rustum cara bacanya. Ini sebelum berperang dia sudah memiliki bala tentara sekitar 100.000, tapi sebelum perang ini ingin memastikan apa sebenarnya keinginan umat Islam ini. Diundanglah beberapa, arsil ilaina, kirim kepada kami utusan dari kaum muslimin yang mereka orang-orang baligh, akil dan pintar diajak diskusi. Lah ini semua sahabat Rasulullah sudah dibekali dengan itu. Ketika itu Rasulullah Sa'ad bin Abi Waqqas mengutus yang namanya Rib'i bin Amir. Ada 4 utusan, di antaranya Rib'i bin Amir yang sedikit aneh, mencolok. Jadi ketika utusan itu datang, dengan sengaja Rustam ini memberikan kemegahan, beginilah keadaan orang-orang Persia. Karpet permadani digelar, bantal-bantal yang empuk ditaruh di sebelahnya, emas-emas juga diberikan di sebelah-sebelahnya, kemewahan Persia negaranya. Seakan-akan ayolah kita berdamai, ini tak kasih harta, kita semua adalah orang yang punya harta, engkau punya harta silahkan ambil, perdaganganmu juga tidak kita ganggu. Namun ketika Rib'i ibn Amir ini jalan dengan segala baju yang masih compang-camping, kuda yang paling pendek, mungkin himar itu bisa diperanakkan dengan kuda, jadi nanti hasilnya akan seperti kuda tapi pendek. Itu yang dipakai beliau. Tombak yang seadanya dengan pisau kayak pisau dapur, bahkan tameng pun tidak ada, hanya memakai alas pelindung kepala berupa panci yang biasa. Ini seorang Rib'i ibn Amir, utusan Sa'ad bin Abi Waqqas kepada panglima perang Rustum. Ketika jalan, Rib'i ini tetap memakai kudanya. Ketika itu sampai di permadaninya, karpetnya itu tetap dipakai jalan kudanya. Ketika disuruh berhenti, engkau yang mengundangku, kata Rib'i. Ketika engkau mengundangku, biarkan aku seperti ini, kalau tidak aku akan pulang.
Ini kekuatan akidahnya umat Islam ketika itu. Jadi berdakwah dengan cara seperti ini. Ini tempahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesampainya di tempat singgasananya Rustum, sebenarnya apa yang umat Islam ini inginkan, kata Rustum. Umat Islam, engkau itu tetangga kami, engkau itu sanak kami, kerabat kami karena dekat dengan kami. Ketika engkau ingin berdagang, maka berdaganglah, tidak kami hentikan perdaganganmu. Silakan berdagang, tapi sekarang pulanglah. Nah, ini pancingan ataupun permintaan pemberhentian dakwah kepada umat Islam. Sama halnya dengan tadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang umatnya pun sama, tolong hentikan dakwahmu ini. Namun apa kata Rustum? Apa kata Rib'i ibn Amir? Kita tidak meminta segala macam dunia yang diberikan. Sama dengan jawaban utusan sebelumnya, Mughirah juga seperti itu. Namun kita datang ke sini untuk mengeluarkan barang siapa yang mau dari peribadatan kepada makhluknya Allah kepada peribadatan kepada penciptanya makhluk ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika engkau laksanakan itu, maka kami akan dengan senang hati meninggalkan peperangan ini dan kembali kepada negara kami, dan kami tidak akan pernah ke sini lagi. Kami ke sini hanya untuk berdagang. Simple seperti itu saja. Maka ketika itu Rustum ini sesimpel itu akhirnya sudah, beri saya jangka waktu, saya akan katakan kepada petinggi-petinggi Persia bagaimana dengan meninggalkan sesembahan mereka yaitu api. Ketika itu akan kita perdengarkan kepada mereka, hingga akhirnya 3 hari diberikan waktu oleh Rib'i, namun jawaban Persia dari petingginya adalah penolakan. Ini contoh orang kafir ketika sudah diajak dakwah dan dia sudah menolak dengan penuh, mesti ada alasan. Berikan kami tenggat waktu. Kenapa engkau enggak pengen harta ini saja dan tinggalkan dakwahmu? Akhirnya hari keempat terjadi peperangan Qadisiyah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala memenangkannya oleh umat Islam. Ini Qadisiyah perlu dibahas karena tidak jauh dari dakwah yang diberikan Nabiullah Muhammad SAW. Jadi tantangan dakwah itu ada setiap kali dan terus berputar. Nanti ketika kita mengalaminya juga seperti itu. Ketika dakwah kita tersendat, berarti dakwah kita ada tantangannya. Ketika dakwah kita tanpa ada gangguan, ini apakah ini dihitung dakwah atau hanya sekedar nasihat kepada umat-umat Muhammad SAW? Ini tantangan dakwah kita selaku umat Islam. Selalu ada tantangan dalam setiap dakwah. Kita lanjut ke akhir dari Asbabun Nuzul surat Al-Isra. Qauluhu ta'ala qul ud'ullaha aw ud'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Katakan wahai Muhammad, ud'ullaha, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, aw ud'ur rahman, atau panggillah atau berdoalah dengan menyebut Ar-Rahman. Artinya seperti itu. Qala Ibnu Abbas, tahajjada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin di Makkah. Suatu ketika
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sholat tahajud di Mekah. Faja'ala yaqulu fi sujudihi ya Rahman ya Rahim. Ketika itu Rasulullah bersujud dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut ya Rahman ya Rahim. Faqala al-musyrikuna kana Muhammad yad'u ilahan wahida fahuwa al-an yad'u ilahain itsnaini Allah war Rahman. Ma na'rifur Rahman illa Rahmanil Yamamah ya'nuna Musailamah al-Kadzdzab. Kata orang-orang musyrikin ketika itu, dulu Muhammad ini menyembah Tuhan yang satu, tapi sekarang dia menyembah Tuhan yang dua, ilahain itsnaini, Allah dan Ar-Rahman. Kami tahu Ar-Rahim, mana arifur Rahman illa Rahmanul Yaman. Cuma Ar-Rahman ini siapa? Kita hanya tahu Rahman al-Yamamah, yaitu Rahman yang ada di Yamamah sana, yaitu yang dimaksud adalah Musailamah al-Kadzdzab. Maka Allah menurunkan ayat ini, qul ud'ullaha aw ud'ur Rahman. Ketika Rasulullah tahajud kemudian berdoa ya Allah ya Rahman ya Rahim, diartikan oleh orang-orang musyrik di situ dengan Allah itu menjadi tiga atau dua, ada Allah ada Rahman, jadi seakan-akan dua zat yang berbeda. Maka dakwah yang sebelumnya katanya ilahan wahidah, Tuhan yang satu, kenapa kok jadi dua? Tuhan Allah, Tuhan Rahman. Ini cara orang musyrik berdialektika, meskipun mereka pada intinya dia juga faham, namun Allah tetap menurunkan ayatnya bahwa Allah itu memiliki asma wa sifat. Kata Allah, wahai Muhammad kepada mereka, ud'ullaha, kalian berdoalah dengan menyebut Allah, awid'ur Rahman, atau dengan menyebut Rahman, walahul asmaul husna. Maka sesungguhnya bagi Allah itu memiliki asma-asma, nama-nama, wasifat, dan sifat-sifat sendiri al-husna, yang baik. Wala tajhar bi sholatika wala tukhafit baina wabtaghi baina dzalika sabila wala tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila. Ini satu ayat tapi memiliki berbeda asbabun nuzul. Ini riwayat pertama dari Ibnu Abbas. Ketika Rasulullah tahajud kemudian Rasulullah memanggil Allah Ar-Rahman, dipahami oleh orang musyrik Allah dan Rahman ini dua zat yang berbeda. Kemudian Allah menurunkan ayat ini yang artinya bahwa Ar-Rahman pun sama, zatnya sama, satu, ilahan wahidah. Kemudian waqala Maimun bin Mahran, ini riwayat yang kedua, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaktubu fi awal ma yuha ilaihi bismikallahumma hatta nazalat hadhil ayah innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Fakataba bismillahirrahmanirrahim faqala al-musyrikul arab hadzal rahim na'rifuhu famar rahman fa'anzalallahu ta'ala hadhil ayah. Riwayat yang kedua berbunyi, dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika memberikan awalan wahyu turun surat, beliau selalu memberikan bacaan bismikallahumma. Sebelum turun
ayat An-Naml, yaitu innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketika ayat turun, selalu Allah ketika mau membaca Quran, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mau membaca Quran, bacaannya adalah Bismikallahumma. Nah, kemudian turun ayat innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Rasulullah mengganti Bismikallahumma tadi dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Rasulullah menggantinya, orang-orang musyrik Arab itu berkata, kita tahu Allah Bismillahi, kita tahu Rahim, tapi kita tidak tahu Ar-Rahman ini apa. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Ar-Rahman ini kata-kata yang asing bagi musyrik Arab ketika itu. Maka ketika itu Allah menurunkan surat Al-Isra ini, qul ud'ullaha aw ud'ur rahman. Maka musyrik Arab tahu, oh Ar-Rahman ini ya juga termasuk Allah itu. Nama-nama Allah, sifat-sifatnya Allah juga termasuk Ar-Rahman. Allah menurunkan ayat ini. Nah, ini berarti ada satu ayat tapi ada dua asbabun nuzul. Ya karena asbabun nuzul itu semua riwayat. Jadi kita tidak bisa harus satu, yang rojih yang mana, enggak. Imam Al-Wahidi hanya mengumpulkan semua riwayat yang berkaitan dengan ayat-ayat tertentu ataupun asbabun nuzul ayat-ayat tertentu dan mendapatkan beberapa riwayat dalam satu ayat. Dan kasusnya kan beda. Yang pertama Rasulullah tahajud, yang kedua Rasulullah membaca Quran dengan Bismikallahumma, kemudian diganti Bismillahirrahmanirrahim, kemudian ditanyakan Ar-Rahman itu apa. Kemudian Allah menurunkan qul ud'ullaha aw ud'ur rahman. Ini bisa saja digabung, dijamak, jadi dua-duanya turun karena itu. Dan masih ada riwayat yang lain lagi. Kita lanjutkan. Fa anzalallahu ta'ala hadhil ayah wa qala ad-duhak wa qala ahlu tafsir qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini menurut Imam Ad-Duhak. Ahli tafsir mengatakan qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaka lataqilla dzikrar rahmani wa qad aktsarallahu fit taurati hadzal ism fa anzalallahu ta'ala hadhil ayah. Rasulullah pernah dikatakan seperti ini, engkau sedikit sekali menyebut Ar-Rahman, padahal dalam kitab Taurat itu banyak kali disebut bahwa Allah itu memiliki sifat Ar-Rahman. Nah, ini sudah ada di kitab sebelumnya malahan. Fa anzalallahu ta'ala hadhil ayat. Ketika Rasulullah dibilangin seperti itu, kemudian Allah langsung menurunkan, wahai Muhammad, tidak mengapa engkau panggil Allah, tidak mengapa engkau panggil Ar-Rahman, bahwa Allah ini memiliki asma dan sifatnya, walaul asmaul husna. Nah, jadi hilang semua pernyataan-pernyataan umat musyrikin ketika itu, musyrikul Arab, ketika mereka mengatakan Allah ini ada berapa, kok bisa Muhammad bilang Rahman, bilang Rahim, katanya ilahan wahida. Itu yang pertama, riwayat pertama. Riwayat yang kedua ini untuk menandakan bahwa orang Arab ini dulu tidak mengenal Rahman. Maka Allah menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, ini termasuk asma-nya Allah.
sifatnya Allah. Maka riwayat yang kedua menafikan hal-hal tersebut. Oh, berarti ternyata Allah itu punya Rahman, punya Rahim juga. Ini riwayat yang kedua. Riwayat yang ketiga mengatakan Rahman ini sudah sering kali disebut di kitab Taurat. Tapi mengapa Rasulullah kok tidak pernah menyebutnya? Ini ketika disebut baru kemudian diperkenalkan kepada orang-orang Arab. Kata Allah, wahai Muhammad, qul Allah, engkau berdoa dengan menyebut nama Allah, atau qul a'udzu Rahman, atau dengan sifatnya yaitu Rahman. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Manapun yang engkau pakai untuk berdoa, maka bagi Allah itu memang memiliki asmaul husna, nama-nama yang baik. Wala tajhar bisolatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila. Ini satu ayat, tapi yang turun ketika dalam 3 riwayat ini sampai di qulidu Allah awidur Rahman, sampai situ saja. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Nah, sudah selesai, karena ayat separuhnya lagi ini juga memiliki asbabun nuzul yang sendiri. Kita lanjutkan, wala tajhar bi sholatika wala tukhafit biha. Jadi satu ayat memiliki banyak asbabun nuzul. Riwayat yang pertama, akhbarana Abu Abdullah Muhammad ibn Ibrahim bin Muhammad Yahya qala haddatsana wal walidi qala haddatsana Muhammad, sampai ke matanya ini Sa'id bin Jabir an Ibnu Abbas fi qoulihi ta'ala, jadi sampai ke riwayatnya Ibnu Abbas, wala tajhar bi sholatika wala tukhafit biha qala nazalat wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mukhtafin bi Makkah wa kanu idza sami'ul qur'ana sabbul qur'ana wa man anzalahu wa man jaa bihi faqala Allahu azza wa jalla li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam di halaman 224, wala tajhar bika ay bi qira'atika fayasma'ul musyrikuna fayasubbul qur'ana wala tukhafit biha an ashabika fala yasma'una wa badaghi baina dzalika sabila. Riwayat yang pertama dari Ibnu Abbas, wala tajhar, dan jangan engkau jaharkan, jangan engkau kencangkan suaramu ini, bisolatika, dengan solatmu ini, wala tukhafit biha, dan jangan pula engkau sembunyikan sampai tidak terdengarkan. Ini maksudnya apa? Asbabun nuzulnya yaitu dari Ibnu Abbas, Rasulullah ketika di Mekah itu, ketika beliau membaca Al-Quran, selalu ketika orang kafir ketika mendengarkan, ketika Rasulullah jahar, maka yang ada di pikiran mereka adalah mengolok-oloknya. Ketika Rasulullah membacanya dengan kencang dan orang kafir mendengarnya, maka yasubbul Quran, mereka akan memperolok Quran, menghina Al-Quran ketika itu. Dan ini membuat Rasulullah down, Rasulullah juga sedih ketika itu. Maka ketika turunnya ayat ini, wala tajhar bi sholatika, maksudnya adalah ketika engkau bertemu dengan kafir Quraisy ketika itu, jangan kau perdengarkan Al-Quran dengan kencang. Yang jelas mereka susah untuk diterima dalam Islam. Musuhnya kenceng sekali. Sudah ketika ketemu si A, ini sudah jelas akan memperolok. Sudah Muhammad, wala tajhar bi sholatika, ketika membaca Quran jangan kenceng-kenceng. Namun juga wala tukhafit biha, jangan kau sembunyikan ini Al-Quran ini dari para sahabatmu, dari para umat Islam,
dari para orang kafir Quraisy yang luluh hatinya. Jadi jangan kenceng kepada orang yang sering ngolok-ngolok, tapi kencengkan ketika kepada umat Islam sendiri, karena wala tukhafit biha itu juga ada. Jangan kau sembunyikan Al-Quran ini. Ini riwayat pertama. Wabtaghi baina dzalika sabila, ya. Akhirnya sedang-sedang saja ketika ketemu orang kafir, baca Qur'annya pelan-pelan, tidak sampai kedengaran, biar Al-Quran ini yang maha agung ini tidak diperolok. Ketika ketemu dengan orang yang mampu diajak untuk berdialog, berdakwah, silahkan wahai Muhammad. Ketika ketemu dengan para sahabat, ya kencengkan saja, biar Al-Quran ini diperdengarkan. Ini yang pertama tentang Al-Quran. Bisolatika ini adalah tentang Al-Quran, pembaca Al-Quran. Rawahul Bukhari an Musaddad wa rawahu Muslim an Amru wan Naqid kilahuma an Haisam. Wa qalat Aisyah, ini riwayat yang kedua, radhiyallahu anha, nazalat hadhil ayah fi tasyahhud wa kana al-a'rabi yajharu bi fa yaqulu at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat yarfa'u biha sautahu fa nazalat hadhil ayah. Riwayat yang kedua dari Aisyah, wala tajhar bi sholatika wala tukhafit biha, ini maksudnya adalah ketika seseorang, dalam hadis ini A'rabi, orang Badui, membaca tasyahud dalam sholat, dia membacanya dengan jahr, kencang suaranya. Jadi ketika sholat, imam sedang tahiyat, A'rabi di belakangnya ini membacanya dengan kencang, at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat ini, wala tajhar bi sholatika, jangan kenceng-kenceng, wala tukhafit biha, tapi tidak ngeremeng juga. Nah, ini diantara ciri cara sholat itu ada di surat ini. Jadi tidak boleh kencang sehingga kedengaran yang lain dan mengganggu, namun tidak boleh tukhafit biha, dalam hati misalkan tidak boleh. Kalian tidak menghafalkan at-tahiyyatu, itu sama saja tidak menghafalkan tasyahud. Atau kalian tidak membaca Al-Fatihah dalam sholat karena ini rukun misalkan, kalian hanya di hati saja. Nah, ini tidak boleh. Harus ada lafadz yang diucapkan oleh lisan, yang mana lafadz itu tidak boleh kenceng, wala tajhar wala tukhafit, nggak boleh juga geremeng dalam hati atau disembunyikan. Jadi bacaan itu terdengar oleh telinga kalian sendiri. Misalkan Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, saya mendengar tapi sebelah saya tidak mendengar. Ini bacaan yang seharusnya ketika kita sholat. Jadi jangan sampai keliru, oh ini imam sudah baca kok, ya sudah, kita dalam hati aja atau ngikutin imam aja. Ketika sujud ya sujud aja tanpa ada bacaan yang kita keluarkan. Atau kita hanya mimik aja, nah ini tidak boleh juga. Subhana rabbiyal azim, nah ini tidak boleh. Subhanaka wa bihamdika Allahumma ighfirli, atau dalam kasus doa yang lain kita tidak boleh hanya mimik saja. Nah ini sudah, ucapkan yang ucapan itu hanya terdengar oleh kalian sendiri. Jadi latih cara sholat seperti itu. Wala tajhar
bisolatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila. Nah, ini untuk sholat ternyata turun ayat ini. Jadi ketika ada orang Badui dia baca tahiyat kenceng, at-tahiyatu lillah wa sholawatu wa thayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabi, kenceng sekali sampai yang lain terganggu, maka Allah menurunkan ayat ini. Caranya yang benar gimana? Nggak boleh kenceng, nggak boleh disembunyikan, wala tukhafit biha wa badaghi baina dzalika sabila. Di antaranya yang sedang saja, yang sekiranya kita mampu mendengarkannya. Masih di ayat ini ada riwayat yang lain. Akhbarana Sa'id bin Muhammad qala haddatsana Abu Ubaid, langsung ke matanya, an Hisham bin Urwah an Aisyah, masih dari riwayatnya Aisyah radhiyallahu anha fi qaulihi ta'ala, kata Aisyah radhiyallahu anha, wala tajhar bi sholatika wala tukhafit biha qalat innaha nazalat fid du'a. Itu innaha nuzilat fid du'a. Jadi wala tajhar bi sholatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila. Jangan kau kencengkan suaramu ketika berdoa. Wala tukhafit biha, jangan pula engkau geremeng atau dalam hati atau engkau sendiri enggak mendengar ketika engkau itu berdoa. Wabtaghi baina dzalika sabila, dan taruhlah suara itu di antara tengah-tengahnya. Engkau mendengarkan doamu yang engkau lafadzkan, engkau mendengarkan tapi tidak kenceng sampai mengganggu orang lain. Ini tentang doa. Jadi yang pertama tadi ada 3 riwayat, wala tajhar tadi, baca Quran. Hati-hati kalau ada orang kafir yang nggak suka Quran, jangan terlalu dikencengkan kepada mereka. Atau kita tergolong orang lain itu terganggu ketika kita membaca Al-Quran karena dia sedang sholat. Jadi pelankan bacaan kita, bisa kita artikan seperti itu. Atau kita sedikit menjauh. Tidak harus orang kafir, karena sholat itu lebih diutamakan ketika sholat fardu daripada kita membaca Al-Quran. Sebelah kita sedang sholat fardu, kita membaca Al-Quran di sebelahnya dengan kenceng. Nah, ini berlaku ayat ini, wala tajhar bi sholatika, bacaan Quran direndahkan lagi. Yang kedua, ini dalam bacaan sholat, wala tajhar bi sholatika ini, ketika membaca bacaan sholat maka jangan kenceng-kenceng sehingga mengganggu yang lain, tapi tidak boleh juga disembunyikan bacaan itu, harus dikeluarkan. Bagaimana cara mengeluarkannya? Wabtaghi baina dzalika sabila. Kita mendengarnya dengan jelas, tapi orang lain sebelah kita tidak mendengarkan. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Saya mendengarkan tapi sebelah saya tidak mendengarkan. Jadi ini bacaan ketika kita sholat. Yang ketiga, riwayatnya bahwa ini tentang tata cara berdoa. Riwayat yang diriwayatkan oleh Aisyah, ayat ini diturunkan mengenai tata cara berdoa. Jadi jangan engkau ya Allah kenceng sekali suaranya, jangan juga engkau tidak ada suara sama sekali. Tata caranya seperti apa? Wabtaghi baina dzalika sabila, cari jalan keluarnya di antaranya. Engkau pun mendengar dan yang lain tidak terganggu. Bahwa Allah itu Sami'un, Maha mendengar. Meskipun engkau mengucapkannya dengan lirih, Allah pun mendengarkan doa-doa kita. Ini yang bisa kita sampaikan. Asbabun nuzul surat
Al-Isra. Jadi dengan hari ini kita selesai sudah surat Al-Isra yang memiliki sekian banyak asbabun nuzul dan ayat-ayatnya. Meskipun demikian, asbabun nuzul selalu lebih sedikit daripada semua ayat Al-Quran. Al-Quran lebih banyak turun tanpa asbabun nuzul daripada yang memiliki asbabun nuzul. Karena asbabun nuzul diantaranya itu adalah riwayat yang harus kita tanggung jawabkan. Riwayatnya dari si A, si A, si A, si B. Ini asbabun nuzul. Kita lanjut di pertemuan selanjutnya insyaallah ta'ala di surat Yunus. Karena setelah turunnya surat Al-Isra itu turun lagi surat Yunus, masih dalam Makkiyah. Insyaallah di pertemuan mendatang aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru fa ya fawzal mustaghfirin astaghfirullahal azim subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.